Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Ayunansari dengan NPM 24082010-266. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Jadi di sini saya akan menjelaskan pendapat saya pribadi terkait video dari YouTube-nya Guru Gembul dengan Paman Coki yang berjudul "Cuma di sini Coki curhat soal agamanya". Disclaimer dulu, di sini saya tidak akan memberikan jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan Paman Coki, tapi di sini saya akan memberikan pendapat saya pribadi sebagai umat beragama Islam. Jadi pada penjelasan di video tersebut itu Paman Coki menyimpulkan bahwa ateisme adalah penyangkalan terhadap kekuatan supranatural yang menguasai dunia. Dan Paman Coki ini menolak klaim dan kurang yakin atas jawaban-jawaban yang ditawarkan oleh berbagai macam kepercayaan. Seperti ini. Yang pertama, Paman Coki ini lebih nyaman dengan ilmu pengetahuan atau teori yang teredukasi dan tidak pernah mengatakan bahwa jawabannya pasti. Dan itu menurutnya itu lebih memberikan penjelasan yang lebih masuk akal karena pengetahuan tidak pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya dari mana kita semua berasal. Jadi seperti teori Big Bang seperti itu. Ini dijelaskan pada menit ke-4.5. Jadi menurut pandangan saya pribadi, seseorang yang tidak beragama atau lebih percaya pada ilmu pengetahuan tetaplah manusia dengan hak untuk memiliki keyakinan atau pandangan hidupnya sendiri. Tidak semua orang memiliki pengalaman spiritual atau latar belakang yang sama, dan ada banyak faktor yang membentuk cara seseorang memahami dunia. Dan mungkin Paman Coki lebih memahami dunia menggunakan pengetahuan yang seperti kemungkinan atau teori ya seperti itu. Dari perspektif agama, tentu ada keyakinan bahwa ajaran agama memberikan kebenaran dan pedoman hidup. Namun penting juga untuk memahami bahwa keyakinan itu tidak bisa dipaksakan pada orang lain. Justru untuk menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kebijaksanaan, dan akhlak yang baik bisa menjadi cara yang lebih efektif untuk memperlihatkan agama daripada sekedar berdebat. Selanjutnya pada menit ke-10.40 Paman Coki menyebutkan seperti ini. Bagaimana jika dari 2500 agama di dunia ini, misal seseorang memilih agama yang salah dan setiap hari menyembah Tuhan yang salah, dan itu menurutnya itu hanya akan membuat Tuhan yang benar itu akan marah. Sedangkan jika seorang ateis itu kemungkinannya adalah 50-50, yaitu antara iya dan tidak, maksudnya antara menyembah dan tidak, seperti itu. Dan ini jawaban menurut saya adalah yang pertama adalah keyakinan berdasarkan iman. Jadi kita sebagai umat beragama ini yakin dengan iman terhadap kepercayaan yang kita anut. Jadi kebenaran agama bukan soal logika atau bukti empiris, tetapi juga soal iman. Seorang beragama meyakini bahwa ajaran yang diikutinya benar berdasarkan keyakinan yang didukung oleh pengalaman spiritual, kitab suci, atau wahyu. Menyadari bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memahami kebenaran itu mutlak juga bisa menjadi jawaban. Tidak semua orang harus memiliki jawaban yang absolut. Tapi yang terpenting adalah bagaimana keyakinan itu membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Karena pada akhirnya tidak satu jawaban yang bisa memuaskan semua orang. Karena pertanyaan ini bersifat subjektif
dan sangat bergantung pada pengalaman serta keyakinan masing-masing tiap individu. Yang penting adalah bagaimana seseorang menjalani hidup dengan baik berdasarkan keyakinannya tanpa harus merendahkan keyakinan atau ketidakpercayaan orang lain. Jadi selanjutnya pada menit ke 11.31 Paman Coki menyebutkan, dan jika ada pribadi, maksudnya itu Tuhan, yang memasukkan orang ke dalam siksaan hanya karena dalam tata cara beribadah. Jadi beliau itu tidak percaya bahwa hanya karena salah sedikit dalam tata cara beribadah itu bisa membuat dia dimasukkan ke dalam siksaan itu. Jadi menurut sudut pandang saya sebagai umat beragama Islam, saya meyakini bahwa adanya neraka itu adalah salah satu bentuk bukti kasih sayang Tuhan kepada umatnya. Karena di semasa dunia tidak semua orang itu bersikap baik dan tidak semua orang itu bersikap buruk. Jadi dengan adanya surga dan neraka, menurut saya itu lebih mengadili tentang perbuatan mereka. Dan mengapa saya bilang itu adalah salah satu bukti kasih sayang Tuhan, karena adanya neraka itu adalah tempat untuk mensucikan orang-orang yang berdosa sebelum dimasukkan ke surga. Jadi menurut saya tidak mungkin seseorang masuk ke surga dengan hati yang kotor. Jadi dengan adanya neraka, manusia yang berhati kotor itu bisa membersihkan diri di sana, dan setelah membersihkan diri bisa masuki surga dengan hati yang bersih. Seperti itu. Selanjutnya Paman Coki menyebutkan bahwa adanya Tuhan itu antara penting dan tidak penting. Dan menurut saya adanya Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan manusia, karena yang pertama adalah sumber makna dan tujuan hidup. Jadi orang beragama ini percaya bahwa Tuhan memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan. Dengan meyakini Tuhan, seseorang merasa hidupnya memiliki makna yang lebih dalam, lebih baik dalam bentuk ibadah dan pengabdian kepada sesama atau persiapan untuk kehidupan setelah mati atau akhirat. Lalu untuk pedoman moral dan etika, keberadaan Tuhan itu mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kesabaran. Ini itu membantu umat manusia agar jalan hidupnya itu lebih terarah dan tidak berbuat sesuka mereka sendiri. Karena menurut saya jika umat manusia berbuat sesuka mereka sendiri, dunia dan tatanannya itu kemungkinan bisa hancur. Adanya Tuhan itu memberikan sumber harapan dan kekuatan di saat-saat yang sulit, seperti orang yang menghadapi kesulitan, penderitaan, dan kehilangan dalam hidup. Tuhan itu menjadi tempat bergantung dan sumber harapan saat mereka tidak punya kendali atas keadaan. Jadi intinya, kesimpulannya, kita sama-sama belajar untuk membuka segala kemungkinan, bukan berarti kita harus keluar dari apa yang kita yakini atau apa yang kita percayai, tapi untuk memaknai kehidupan yang memang sangat luar biasa ini. Jadi sekian video dari saya mohon maaf bila ada salah dalam penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.